Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Fariha dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 401190143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transaksi, yaitu penjualan dan pendapatan yang diterima di muka untuk memenuhi tugas perbaikan nilai di matkul atau mata kuliah aplikasi komputer. Sebelum saya menjelaskan atau memberikan tutorial tentang penjualan jasa secara tunai dan pendapatan diterima di muka, di sini saya sebelumnya sudah mendaftar di si Apik dengan nama usaha yaitu Nursel, dan pemiliknya yaitu saya sendiri yang bernama Nur Lailatul Fariha, dan usaha saya ini yaitu berada di Rejo Slamet, Mojowarno, Jombang. Nah, langsung saja di sini ada transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Dengan ini nanti saya akan membahas tentang transaksi penerimaan. Yaitu di sini ada transaksi penjualan, yaitu transaksi menjual barang atau produk yang dilakukan secara tunai maupun kredit. Lalu ada juga utang, yaitu pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur, bank, badan usaha ataupun perorangan. Lalu ada juga modal, yaitu uang dan barang yang diserahkan oleh pemilik badan usaha sebagai modal. Lalu ada penghasilan lain, yaitu penghasilan selain dari penjualan, seperti penghasilan bunga, keuntungan penjualan aset tetap. Lalu ada penarikan dari bank, yaitu penerimaan yang berasal dari penarikan bank, seperti giro, tabungan, dan deposito. Lalu yang terakhir ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang diterima di awal atas sejumlah pendapatan tertentu untuk keperluan periode mendatang. Untuk yang pertama, langsung saja kita akan melakukan transaksi, yaitu di penjualan. Nah, di penjualan sendiri ada penjualan jasa tunai, penjualan jasa kredit, pembayaran utang dari pelanggan, dan yang terakhir ada penjualan aset. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penjualan jasa secara tunai. Langsung diklik saja. Nah, lalu muncul petunjuk, yaitu penjualan merupakan hasil penjualan hasil perdagangan kepada pelanggan dalam periode tertentu yang dibayarkan secara langsung pada saat transaksi itu terjadi. Untuk penjelasan, pengakuan, dan pengukuran dapat dibaca sendiri. Lalu kita pilih tombol kembali. Nah, di sini akan muncul deskripsi jasa, total harga, nama pelanggan, tanggal transaksi yang secara otomatis terisi pada saat transaksi itu dilakukan, dan catatan. Untuk yang pertama, yaitu kita mengisi deskripsi jasa terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah kita klik deskripsi jasa, nanti akan muncul hal seperti ini, yaitu kita klik tambah jasa. Nah, lalu kita nanti akan muncul seperti ini lagi, yaitu ada nama jasa, kategori jasa, dan biaya. Untuk nama jasa dari pelanggan tersebut membeli, yaitu soft cash. Kita tulis soft cash, HP atau handphone Oppo A54. Kita klik selesai. Nah, untuk kategori jasa ini kita klik lagi tambah kategori, lalu kita isi aksesoris. Selesai, lalu simpan. Nah,
Di sini akan muncul data kategori berhasil disimpan, maka data tadi yang kita masukkan otomatis sudah tersimpan. Lalu kita klik OK. Nah, lalu klik lagi aksesoris. Untuk biayanya yaitu senilai 35.000. Klik selesai. Nah, di sini usahakan sudah terisi semuanya, mulai dari nama jasa, kategori jasa, dan biaya. Lalu klik simpan. Kita klik lagi softcase HP-nya. Nah, di sini otomatis akan tersimpan yaitu deskripsi jasa softcase HP Oppo A54 dengan harga 35.000. Lalu kita lanjutkan yaitu mengisi nama pelanggan. Klik tambah pelanggan. Nama pelanggan yaitu Indah. Selesai. Untuk alamatnya yaitu dari Mojowarno. Selesai. Lalu untuk telepon dari pelanggan tersebut itu 085. Kita klik selesai lagi. Untuk kontak lain dan email ini tidak usah diisi, tidak apa-apa. Lalu kita klik simpan. Nah, jadi apabila muncul seperti ini, maka data yang kita masukkan tadi otomatis juga sudah tersimpan atau berhasil disimpan. Klik OK. Kita klik lagi Indah. Lalu kita lanjutkan yaitu simpan. Nah, ini merupakan bukti transaksi yang kita lakukan sudah tersimpan atau sukses. Di sini yaitu sukses melakukan transaksi penjualan jasa tunai yang berhasil disimpan dengan deskripsi jasa yaitu softcase HP Oppo A54 seharga 35.000 dengan nama pelanggan Indah, dan untuk metode pembayarannya yaitu secara tunai dan melakukan transaksi pada tanggal 20 Desember 2021. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu kita kembali ke menu transaksi. Kita cari pendapatan diterima di muka. Klik saja. Nah, di sini akan muncul lagi tentang petunjuk. Nah, untuk pendapatan diterima di muka atau di awal yaitu atas jumlah pendapatan atau penerimaan tertentu yang diterima secara langsung untuk kedepannya atau periode selanjutnya. Kita klik lagi kembali. Nah, di sini sama saja seperti tadi, yaitu akan muncul nama pelanggan, jumlah pendapatan, jangka waktu yaitu bulan, tanggal transaksi sama seperti tadi yaitu dengan catatan. Untuk itu kita isi nama pelanggan, dan jika bukan Indah yang melakukan transaksi pendapatan diterima di muka, maka kita tambahkan lagi nama pelanggan yaitu dengan atas nama IH. Selesai. Alamat yaitu Mojo Jejer. Selesai. Dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 451. Selesai. Lalu simpan. Hal ini maka dengan adanya muncul ini maka data pelanggan berhasil disimpan. Klik OK. Kita pilih yaitu pelanggan atas nama IH. Nah, untuk jumlah pendapatan ini yaitu jumlah yang diberikan pada awal pendapatan dibayar di muka, itu senilai 100.000.
selesai. Nah, untuk jangka waktu ini yaitu dengan jangka waktu 2 bulan. Ini hitungannya bulan ya. Klik selesai. Metode pembayarannya yaitu secara tunai, tanggal transaksinya sama. Dan untuk catatannya yaitu keperluan pembelian token listrik selama 2 bulan ini. Selesai. Lalu kita klik simpan. Nah, hal ini juga dapat digunakan sebagai tanda atau bukti bahwa transaksi pendapatan yang diterima di awal atas jumlah pendapatan tertentu untuk keperluan periode mendatang itu dinyatakan sukses dengan nilai yaitu 100.000. Metode pembayarannya itu secara langsung, tanggal transaksinya yaitu 20 Desember 2021. Untuk keperluannya atau catatannya yaitu pembelian token listrik. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.